Halo semua, selamat datang. Hari ini kita akan memulai sebuah petualangan yang penting banget bagi setiap founder startup, pencarian pengguna. Ini bukan cuma soal bikin produk, tapi soal memulai sebuah pergerakan. Oke, kita mulai dari kutipan yang satu ini. Kedengarannya agak aneh ya, tapi ini adalah kebenaran inti yang membedakan antara ide keren dan bisnis yang sukses. Produk terbaik di dunia pun percuma kalau nggak ada yang pakai. Nah, materi yang kita bedah hari ini itu dasarnya dari kuliah Technopreneurship yang insightful banget dari Universitas Ari Ginanjar. Jadi, yang kita bahas ini adalah konsep-konsep yang udah teruji dan fundamental untuk bertumbuh. Pasti banyak dari kalian yang udah ngelewatin semua ini. Kalian udah validasi masalah, udah bikin rencana di Lean Canvas, itu loh bisnis plan satu halaman, udah bikin prototype, bahkan udah ngeluncurin MVP atau minimum viable product versi paling dasar dari produk kalian. Intinya, kalian udah berhasil membangun sesuatu. Nah, ini dia nih, momen yang paling ditakuti semua founder. Hening setelah launching. Kamu udah capek-capek bikin, tapi kok sepi-sepi aja? Inilah panggilan untuk petualangan yang sesungguhnya. Tantangan yang akan kita taklukkan bareng-bareng hari ini. Jadi, poin krusialnya begini. Sampai pengguna mulai berdatangan, startup kamu itu ya cuma sebatas teori yang belum terbukti. Pengguna adalah bukti hidup kalau kamu udah menciptakan sesuatu yang beneran dibutuhkan pasar. Oke, di bagian pertama perjalanan kita ini, kita harus tahu dulu tujuannya apa. Dan kata kuncinya di sini adalah traksi. Yuk kita bedah artinya apa. Traksi itu apa sih? Simpelnya, traksi itu bukti nyata. Sinyal yang bisa diukur bahwa pasar itu bukan cuma suka sama ide kamu, tapi mereka beneran pakai dan butuh produkmu. Dan percaya deh, ini adalah metrik nomor 1 yang paling pengen dilihat sama investor. Dan traksi itu bukan feeling ya, tapi angka. Coba bayangin, dapat 1.000 pengguna baru di bulan pertama. Atau ngelihat 20% dari mereka balik lagi dan lagi. Atau yang lebih keren lagi, 10% dari mereka mau bayar. Wah, itu bukti nyata yang nggak bisa dibantah. Oke, jadi kita udah tahu nih apa yang kita cari. Tapi gimana cara nemuinnya di lautan kemungkinan yang luas banget ini? Nggak bisa dong kita asal jalan aja. Kita butuh kompas. Nah, kompas kita ini namanya Bullseye Framework. Ini adalah proses 3 langkah yang simpel banget. Pertama, kamu brainstorming semua cara yang mungkin buat jangkau pengguna. Kedua, kamu coba tes kecil-kecilan di beberapa channel yang paling menjanjikan. Dan ketiga, yang paling penting, kamu kerahkan semua energi kamu ke satu channel aja yang terbukti paling efektif. Fokus, itu kuncinya. Punya alat yang canggih itu emang bagus. Tapi alat itu kan cuma seefektif orang yang pakainya, ya kan? Jadi selain kompas, kita juga butuh cara berpikir tertentu, sebuah mindset yang emang dirancang untuk bertumbuh. Ini dia, mindset growth hacker. Intinya tuh semua keputusan harus pakai data, bukan pakai perasaan. Terus harus berani eksperimen cepat buat belajar, nggak berhenti buat perbaikan, dan yang paling penting, terobsesi sama hasil yang bisa diukur. Nah, kita udah punya kompas dan mindset yang tepat. Sekarang, waktunya kita keluarin peta. Yuk kita bedah framework yang bakal jadi pemandu kita di setiap langkah. Matrix AAARR, yang sering disebut juga Pirate Matrix, R. Peta ini punya 5 titik pemberhentian penting, masing-masing nyambung satu sama lain. Acquisition, activation, retention, revenue, dan referral. Mari kita jelajahi setiap tahap dari perjalanan pengguna ini. Pertama, acquisition. Anggap aja ini gerbang depan startup kamu. Gimana caranya orang-orang bisa sampai nemuin kamu? Tanpa tahap ini, ya sisanya nggak akan terjadi. Ini langkah pertama yang krusial banget buat ngisi pipa kamu dengan calon pengguna. Entah itu lewat media sosial, SEO, atau iklan. Berikutnya, activation. Oke, orang udah masuk nih lewat gerbang depan. Tapi mereka bakal betah nggak? Disinilah momen aha itu terjadi. Saat mereka pertama kali ngerasain nilai dari produk kamu. Tahap ini penting banget, karena kesan pertama menentukan segalanya. Proses onboarding yang ribet bisa bikin pengguna langsung kabur. Setelah mereka ngerasain aha moment, tantangan berikutnya adalah retention. Gimana caranya bikin mereka balik lagi? Ini jantungnya bisnis yang berkelanjutan loh. Jauh lebih murah mempertahankan pengguna lama daripada nyari yang baru. Disinilah loyalitas dibangun, lewat notifikasi yang pas atau fitur baru yang menarik. Tentu aja kita harus tetap menyalakan lampu kan? Disinilah revenue masuk. Tahap ini adalah validasi paling tinggi. Bukti kalau kamu udah bikin sesuatu yang saking berharganya, orang sampai rela bayar. Entah itu lewat langganan atau model freemium, ini bukti kalau kamu lagi bangun bisnis, bukan sekedar hobi.
Dan akhirnya, tahap yang paling ajaib, referral. Disinilah para pengguna setia kamu berubah jadi tim marketing gratisan kamu. Ini kuat banget, karena bisa mengubah pertumbuhan yang tadinya biasa aja jadi meledak. Gak ada marketing yang lebih bisa dipercaya daripada rekomendasi dari teman. Teori emang bagus, tapi gimana sih praktiknya di dunia nyata? Coba deh kita lihat gimana satu perusahaan pakai prinsip-prinsip ini buat dapatin pertumbuhan yang legendaris. Nah, studi kasus ini nunjukin banget kekuatan referral. Dulu Dropbox punya masalah besar. Biaya buat dapatin pengguna lewat iklan itu mahal banget. Solusinya? Genius. Mereka bikin program referral. Tapi bukan cuma minta tolong, mereka bikin jadi win-win solution. Ngasih storage gratis ke yang ngajak dan temennya. Hasilnya, pertumbuhan viral yang gila-gilaan. Oke, kita udah lihat petanya, udah belajar kompasnya, dan udah dapat inspirasi dari para legenda. Sekarang fokusnya balik lagi ke kamu. Perjalanan kamu dimulai sekarang. Eits, tapi hati-hati ya, ada beberapa jebakan di jalan. Jangan coba semua channel sekaligus, ingat bullseye framework, fokus. Jangan pernah lupa untuk mengukur data, itu satu-satunya sumber kebenaran kamu. Dan yang paling penting, jangan takut buat coba-coba dan perbaiki terus. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Dan ini bukan pertanyaan teori lagi ya. Dengan semua alat dan peta yang udah kita bahas, gimana caranya kamu memulai pencarian ini? Strategi spesifik apa yang bakal kamu pakai buat dapetin 100 pengguna pertama kamu? Nah, misi kamu, kalau kamu mau terima, dimulai dari sekarang.